terus dalam keadaan sehat ya. Dan saya harapkan juga teman-teman di sana dimanapun Anda berada, selain dalam keadaan sehat walafiat, tentu masih tetap terus semangat untuk menjalani aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, Sobat Libas, bahwa kita tahu ini kalau tidak salah sudah memasuki episode keempat untuk program Libas kita, dan tentu lagi-lagi saya tidak akan sendiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal, namun telah bergabung pula bersama kami Bapak Jamaluddin MSSMhu selaku penyuluh bahasa Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Beliau nanti akan menyampaikan kepada kita terkait layanan ahli bahasa tindak pidana. Saya juga ini baru mendengar loh Pak, bahwa ternyata ada yang namanya layanan ahli bahasa tindak pidana. Kalau selama ini kita tahu bahasa terkait dengan sastra, terkait dengan bagaimana kita menguasai bahasa asing daerah dan bahasa Indonesia, tapi rupanya ada juga layanan ahli bahasa. Mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu bagaimana sih sebenarnya layanan ahli bahasa ini Pak, silahkan. Iya, terima kasih. Kalau di dalam lingkup Badan Bahasa, termasuk dengan UPT-nya, jadi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara ini kan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, terkait dengan layanan ahli bahasa, kalau dalam lingkup Badan Bahasa itu dan UPT-nya, itu ada 5. Yang pertama biasa disebut dengan ahli bahasa penyuluh. Nah, ahli bahasa penyuluh ini yang memberikan materi-materi kebahasaan. Salah satunya kepada guru, kepada wartawan, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan ahli bahasa penyunting. Nah, penyunting ini tugasnya salah satunya itu adalah melakukan penyuntingan naskah-naskah atau dokumen kebahasaan. Terus ada yang ketiga, ahli bahasa perundang-undangan. Nah, kalau di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, ahli bahasa perundang-undangan ini biasanya atau lazim kita itu diundang ke DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota terkait dengan penggunaan bahasa di dalam perundang-undangan. Kemudian yang keempat, ahli bahasa penerjemah. Jadi ahli bahasa penerjemah ini salah satu tugasnya yaitu melakukan penerjemahan. Terus yang kita akan bahas pada hari ini yang terakhir itu adalah ahli bahasa tindak pidana, seperti itu. Jadi secara umum itu ada 5 layanan ahli di Badan Bahasa dan UPT, seperti itu. Oke. Dan untuk di layanan ahli bahasa tindak pidana ini Pak, itu sebenarnya fokus gaungnya itu kemana sih atau seperti apa? Silakan. Ya, jadi kalau terkait dengan layanan ahli bahasa tindak pidana ini adalah layanan yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang terkait dengan penggunaan bahasa yang berdampak hukum, seperti itu. Atau bisa juga dikatakan bahwa layanan ahli bahasa tindak pidana ini merupakan layanan yang diberikan oleh ahli bahasa untuk perkara-perkara kebahasaan, misalnya perkara penghinaan, perkara pencemaran, perkara pengancaman. Itu biasanya penegak hukum atau aparat penegak hukum membutuhkan keterangan ahli bahasa, seperti itu. Oke, jadi memang inilah fokus dari layanan ahli bahasa tindak pidana ya Pak. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini kan sebenarnya sudah lama adanya memang layanan ini. Ya. Sejauh ini seperti apa yang telah dilakukan? Maksud saya dari pihak Kantor Bahasa sendiri sudah mengelola atau apa ini dengan layanan ahli bahasa tindak pidana ini Pak yang telah maksudnya digunakan? Oh gitu ya. Ya. Jadi layanan ahli bahasa tindak pidana ini cara kerjanya itu sebetulnya adalah aparat kepolisian, itu kan biasanya dari kepolisian dulu ya. Oke. Itu aparat kepolisian dulu yang biasanya meminta keterangan ahli
biasanya mereka itu mengirim surat ke kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara berisi permintaan keterangan ahli seperti itu. Jadi baik kepolisian dalam arti dari Polda, dari Polres, dari Polsek itu berkirim surat dulu. Itu prosedurnya gitu. Mereka berkirim surat ke kantor bahasa untuk meminta keterangan ahli begitu. Nah, terkait dengan keterangan ahli ini, saya ingin juga menjelaskan bahwa mengapa sampai aparat penegak hukum ini meminta keterangan ahli itu karena memang kalau kita hubungkan dalam konteks hukum acara pidana, itu kan dikenal dengan istilah keterangan ahli. Jadi keterangan ahli ini adalah salah satu alat bukti di dalam hukum acara pidana. Nah, itu yang kemudian menyebabkan aparat penegak hukum itu membutuhkan keterangan ahli karena itu adalah salah satu alat bukti yang sah di dalam hukum acara pidana. Seperti itu. Karena mungkin jangan sampai ketika ada sesuatu hal yang dianggap oh ini memang dia salah ya, tapi ternyata setelah ditelusuri itu tidak sesuai dengan memang dibutuhkan layanan ahli bahasa dalam tindak pidana ini. Karena begini. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana itu, keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap mempunyai keahlian khusus. Jadi ahli bahasa ini dianggap mempunyai keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara. Jadi dibutuhkan keterangan ahli untuk membuat terang satu perkara. Karena misalnya perkara-perkara penghinaan, ya tentu itu adalah kompetensi dari ahli bahasa. Karena ahli bahasa yang bisa menentukan bahwa oh ini penghinaan, oh ini bukan penghinaan. Seperti itu. Berarti membutuhkan waktu yang cukup lama tidak Pak untuk mengidentifikasi apakah memang penggunaan bahasa itu dianggap oh itu tidak baik atau sebenarnya itu masuk dalam tindak pidana. Itu bagaimana untuk penentuannya? Ya, sebetulnya tidak terlalu butuh waktu yang lama juga kalau ingin menentukan apakah itu dari segi bahasa itu penghinaan atau bukan. Cukup kalau datanya lengkap, semakin lengkap datanya itu semakin cepat kita bisa menentukan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan tindak pidananya itu nanti jadi ranahnya ahli pidana gitu. Jadi kita hanya sebatas memberikan keterangan berdasarkan keilmuan atau ilmu bahasa. Ya, seperti itu. Oke, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, apalagi sekarang ini di dalam ilmu bahasa ada yang disebut dengan linguistik forensik. Jadi satu ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan hukum. Seperti itu. Jadi menjadi kebanggaan juga kita di kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu karena salah satu guru besar linguistik forensik di Indonesia itu adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Aminuddin Aziz. Ya, beliau itu adalah salah satu guru besar linguistik forensik di Indonesia. Jadi memang sebetulnya antara bahasa dan hukum itu memang ada ilmunya. Itu tadi linguistik, linguistik forensik itu. Nah, lalu Pak untuk di Sultra sendiri kita juga tahu bahwa sekarang kan teknologi semakin berkembang, Pak. Kasus-kasus penghinaan juga bukan hanya sekedar lewat tulisan atau mungkin percakapan, namun juga di media sosial itu banyak sekali yang kita lihat, sangat marak. Nah, lantas bagaimana? Apakah juga identifikasinya akan berbeda Pak? Ketika mungkin penghinaannya itu berupa tulisan, tulisan maksudnya di kertas dan lain-lain, atau melalui sosial media. Apakah juga ada identifikasi khususnya gitu Pak? Silakan. Secara umum sebetulnya tidak terlalu dibedakan antara identifikasinya itu sepanjang karena kita diminta ini memberikan keterangan sebagai ahli bahasa, tentu yang menjadi fokus analisis kita itu adalah data kebahasaannya itu sendiri gitu. Penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasanya seperti itu. Misalnya kalau misalnya secara lisan ya mungkin bisa saja dari jangan sampai ada yang sudah merekam kata-kata itu, atau misalnya kalau kalau di internet atau misalnya di media sosial misalnya
itu misalnya sudah ada yang apa namanya screenshot postingan itu, nah, itu kan bisa menjadi barang bukti lah, barang bukti kebahasaan namanya, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan sebetulnya antara yang di luar media sosial dengan di media sosial itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau media sosial itu malah lebih mudah, karena kan ada makanya juga di dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan perkara-perkara penghinaan itu bukan cuma ahli bahasa saja yang diminta, tetapi yang diminta juga itu ahli ITE. Itu yang kemudian punya tugas masing-masing, sehingga memang perkara-perkara itu menjadi komprehensif seperti itu. Oke, baik. Dan tentunya juga menjadi informasi lain ya untuk kita, terutama untuk masyarakat di Sulawesi Tenggara, karena baru ternyata, tapi saya yakin sebagian orang mungkin juga telah memahami ya Pak, adanya layanan ahli bahasa ini. Namun ini menjadi satu pelajaran lagi untuk kita, dan berhati-hati menggunakan bahasa, jangan sampai bahasa yang kita gunakan malah akan mengakibatkan kita terjerumus masalah seperti itu. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali